pertama Bapak Kepala Sekolah SD Jatibolong 08 pagi, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar tadi ada yang ketinggalan. Saya punya pantun tapi lupa. Ya, beli salam di warung Bu Uung. Dibelinya untuk bumbu babat. Saya ucapkan assalamualaikum untuk Bapak Ibu guru hebat. Waalaikumsalam. Kita ulangi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa juga menjadi pengikutnya hingga akhir zaman dan mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita berkumpul di sini dalam acara yang diselenggarakan oleh teman kita yang alhamdulillah nih pertama di sekolah kita ini, mudah-mudahan menular ya gitu, amin. Iya, ini adalah acara diseminasi budaya positif ya oleh rekan kita yaitu Ibu Cumiati. Ya, untuk selanjutnya untuk kelancaran kita mungkin kita mulai dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Esi Wadiningsih. Kita persilahkan Ibu Esi Wadiningsih. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan, tiada kata A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayahmu yang engkau anugerahkan kepada kami sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara ini. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang engkau ridhoi, yang membawa berkah, membawa rahmat, taufik dan hidayahmu untuk kami semua. Ya Allah Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas kami agar kami menjadikan peserta didik yang beriman, bertakwa dan berkarakter. Berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Ya Allah ya Hafiz ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukan langkah kami dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Ya Allah ya Ghafur, ya Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami, maka dari itu kepadamulah kami menyembah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Esi, doanya semoga
doa yang kita panjatkan pada pagi hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Jatipura Selamat pagi. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Wakil Kepala SD Jatipura 8 pagi yang saya hormati, Bapak, Ibu guru dan juga tenaga kependidikan SD Jatipura 8 pagi yang saya hormati, dan juga Ibu Cumiati ya, yang hari ini akan melakukan diseminasi mengenai budaya positif ya, terkait dengan tugasnya juga dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada nikmat Allah, kita bisa diberikan nikmat kesempatan hari ini untuk mendapatkan materi yang sangat luar biasa ini, karena ini juga terutama nanti berhubungan dengan kegiatan kita di awal tahun pelajaran, yaitu salah satunya membuat keyakinan kelas. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, ini saya sudah agendakan mau saya diseminasikan terus juga, tetapi alhamdulillah ya, Bucum ternyata sudah mengagendakan terlebih dahulu, karena nanti akan ada praktik-praktik bagaimana cara kita menangani peserta didik yang memiliki masalah. Karena seperti yang kita tahu bahwa manusia itu ada beberapa kebutuhan. Ada peserta didik yang butuh dicintai, ada peserta didik yang butuh karena makanan, ada peserta didik yang butuh secara diakui. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Cum yang seperti apa peserta didik itu, sehingga kita bisa menindaklanjutinya dengan memenuhi kebutuhannya tersebut. Nah, lalu juga nanti ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Bagaimana cara menangani peserta didik yang dalam tanda kutip tidak disiplin, misalkan terlambat datang ke sekolah. Nanti itu yang pertama itu ialah menstabilkan identitas. Maksudnya apa menstabilkan identitas itu? Jangan langsung dijudge salah peserta didik itu. Kamu nakal, kamu tidak disiplin, terlambat. Tapi kita tanya dulu, Bapak, Ibu juga dulu pernah saat peserta didik pernah terlambat. Bapak merasakan apa yang hal kamu rasakan. Jadi di situ empatinya keluar dulu. Nah, ketika kita sudah menstabilkan seperti itu, kita tanya validasi yang kedua, tindakan yang salah. Nah, coba apa kesalahan yang telah kamu perbuat. Nanti anak itu kalau udah nyaman bercerita, dia bercerita, saya Pak, Bu, tadi terlambat datang ke sekolah. Nah, ditanya lagi, kenapa terlambat? Misalkan, karena misalkan tadi saya kesiangan mencari dulu baju olahraga. Nah, lalu kita tanya lagi ke dia, solusinya apa kira-kira supaya kedepannya tidak terlambat lagi. Jadi solusinya itu muncul dari peserta didik sendiri, jangan dari kita. Jangan nanti kita bilang, makanya kamu malam siapin bajunya. Tapi kita tanya, nah kira-kira kalau kamu kedepannya supaya tidak terlambat lagi dengan penyebab tadi, apa yang harus kamu lakukan? Misalkan, oh iya Pak, Bu, karena peserta didik sekarang itu udah kritis, harusnya saya menyiapkan terlebih dahulu pakaiannya malamnya itu. Nah, lalu ditanya lagi sama kita banyaknya diskusi itu sama peserta didik dalam penanaman budaya positif itu. Nanti kita tanya lagi, kira-kira siapa yang bisa bantu kamu untuk melakukan hal tersebut? Misalkan orang tua Pak, karena orang tua yang membantu saya dalam gosok pakaian misalkan. Lalu ditanya lagi sama kita, kira-kira kalau Ibu, Bapak guru bisa bantu apa ke kamu supaya kamu tidak terlambat? Bantu ini Pak, misalkan ingetin orang tua saya, supaya orang tua saya juga mengingatkan kepada saya bahwa besok olahraga sehingga harus bawa baju olahraga. Nah, kalau kayak gitu enak Bapak Ibu. Jadi itulah yang disebutnya disiplin positif, disiplin dari dalam dirinya sendiri.
Ya teorinya sih memang seperti itu ya, tapi praktiknya ya kita coba saja perlahan-lahan seperti itu. Lalu yang berikutnya ada yang ketiga itu ialah menanyakan keyakinan. Nah setelah kita diskusi tanyakan, nah kira-kira keyakinan apa yang kamu dapat dari diskusi kita tadi? Oh iya, bahwa tepat waktu itu merupakan kunci kesuksesan. Seperti itu. Disiplin terhadap waktu adalah kunci kesuksesan. Nah, kalau kayak gitu dia mengena dalam perasaannya, terkenang, wah saya nggak dimarahin, tapi dia sadar terhadap diri sendiri. Nah, itu salah satu nanti contoh restitusi segitiga ya. Cuma ada prakteknya nggak nanti sama guru? Atau cuma penjelasan aja? Oh iya, nanti ada contoh videonya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Itu coba diterapkan mulai dari sekarang oleh Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah kita marah-marah, emosi, capek Bapak Ibu ya, tapi kita coba bimbing anak tersebut dengan misalkan duduk dengan baik ya, kita ajak diskusi. Nah, itu saja dari saya ya. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan diseminasi ini saya buka. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Wah, kayaknya dari sambutannya aja udah menarik ya kira-kira materinya ya. Tadi ada sipil positif, terus segitiga restitusi, sampai berbelit tuh saking ngomongnya kan ya. Nah mudah-mudahan nanti habis ini dibahas lebih mendalam lagi sama Ibu Cum, dan mudah-mudahan kita bisa praktek ke depannya, amin. Oke, selanjutnya pasti udah gak sabar kan kita mau ngapain aja nih sama Bu Cucu nih, materinya pasti luar biasa ya. Baiklah, kita sambut kepada Ibu Cumyati sebagai narasumber dari acara ini nih, acara yang pokoknya mereka menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif ya. Baik, terima kasih. Baik Bu Cucum, mangga silakan. Masih semangat ya Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dulu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. 08 Jaya, wow, keren. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, tadi diawali MC dengan pantun. Saya juga punya pantun Bapak Ibu. Tapi lihat contekan dulu ya. Belum. TV bersemut sering dipukul. Dengan gaya bak atlet silat. Bila semua sudah berkumpul, mari kita mulai dengan semangat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SD Negeri Jatipulo 08. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru beserta tenaga kependidikan SD Negeri Jatipulo 08 pagi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dalam acara diseminasi pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kota Jakarta Barat dengan saya sendiri calon guru penggerak, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita lanjut ke materi, kita tes konsentrasi dulu boleh? Boleh. Oke, kalau boleh bisa berpasangan Bapak Ibu. Oke, boleh berdiri ya Bapak Ibu ya. Maaf. Berpasangan. Mengetes konsentrasi dulu, kita sudah siap atau belum siap? Boleh. Oke, sudah siap berhadapan, boleh Bapak Ibu berhadapan. Oke, berhadapan menghitung 1,
2, 3 secara bergantian. Misalkan yang 1 minus 2, 3, 4. enggak sampai 1, 2, 3 aja. Dibalik lagi 1, 1, 2, 3, 2, 3. 1 lagi. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, bergantian. Oke, mulai ya, coba. Iya. Bareng-bareng. Bareng-bareng mulai. 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2. Sekali lagi Bapak Ibu ini ditambah kesulitannya. Tadi kan 1, 2, 3 lancar ya. Sekarang misalkan 1, terus pasangan kita 2. Nah 2-nya ganti dengan tepuk 1 kali. 3-nya tetap 3. Jadi 1, 3. Oke, sudah Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk kalian. Sudah siap ya berarti sekarang ya. Nah, itu aja udah bangun tuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah mengetes konsentrasi. Alhamdulillah hebat semua Bapak Ibu sudah berkonsentrasi, berarti siap untuk kita berbagi ya. Bukan saya mengajarkan Bapak Ibu, tetapi kita berbagi praktik baik saja, berbagi apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah saya peroleh selama sudah 2 bulan saya menjalani kegiatan guru penggerak ini. Sudah selesai 1 modul, jadi saya ingin menyampaikan informasi apa saja yang sudah saya peroleh di kegiatan pendidikan guru penggerak saya. Nah, untuk kegiatan budaya positif ini, latar belakangnya apa, kenapa kita harus menerapkan budaya positif ya. Jadi konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utamanya. Jadi tetap fokus utamanya itu adalah ke murid atau peserta didik ya Bapak dan Ibu. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, jadi pendidikan itu tidak hanya kita mentransfer pengetahuan saja. Jadi tidak hanya kita memberikan ilmu pengetahuan, tapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Jadi menciptakan lingkungan dan budaya positif itu sangat mendukung terhadap mewujudkan visi pendidikan yang kita inginkan. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan terakhir nanti segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, maksudnya kalau kita berarti udah di era seperti sekarang ini ya Bapak Ibu, kita harus mengubah pembelajaran zaman jadul yang zaman dulu itu dengan paradigma baru. Yaitu apa maksudnya dengan paradigma baru? Pembelajaran itu harus berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi kita menggali apa minat peserta didik itu, kebutuhannya yang dibutuhkan apa. Nah, kita memfasilitasi peserta didik tersebut. Satu tujuannya untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah,
Berikutnya yaitu tentang miskonsepsi teori kontrol ya Bapak Ibu. Jadi bahwa guru itu mengontrol murid. Nah, terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Terus bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang harus kita hilangkan ya, yang harus kita ubah. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol tersebut. Nah, saya minta bantuannya 2 orang, boleh Bapak Ibu untuk maju ke depan? Iya, minta bantuan mohon. Ya, satu lagi. Anggi. Nah, sekarang saya minta tolong. Ini adalah misalkan pemberian istimewa yang saya kasih ke Pak Anggi. Terus Pak Anggi kepalkan tangannya. Nah, Bu Hoy tugasnya itu adalah ingin meminta yang dipegang ke Anggi dengan berbagai cara. Boleh dibujuk, boleh diancam ya. Bu Hoy meminta ini untuk dibuka dan dikasih ke Bu Hoy. Oke, siap Bu Hoy? Ke Anggi. Anggi itu apaan Anggi? Boleh terserah kan di sini? Iya. Anggi boleh dong lihat. Yang dipegang Anggi. Itu buka dulu dong. Keras banget. Anggi. Ya enggak, kan pengen tahu. Aduh. Anggi. Nanti kalau boleh lihat, beli nasi uduk deh besok. Oh udah makan yang lain deh. Kami mau apa? Yang penting aku boleh lihat dong. Ya lihat dulu mana. Katanya boleh, kok nggak bisa dibuka? Aduh. Oh dibuka sendiri. Tapi keras. Ini isinya apaan sih? Kok keras banget? Alhamdulillah. Ya Allah isinya ini doang. Gak jadi lah. Tepuk tangan Bapak Ibu. Sebentar, Bu Hoy sama Kak Anggi. Saya tanya dulu ya. Tadi kenapa Kak Anggi memberikan sesuatu itu kepada Bu Hoy? Karena rayuan Bu Hoy. Bu Hoy lebih terrayu. Oke, berarti nah sekarang saya mau tanya Bu Hoy, trik-triknya untuk merayu Kak Anggi itu seperti apa sehingga dia memberikan sesuatu yang berharga itu kepada Bu Hoy? Keras. Ya dipancing apa sih biar dia. Tadi kan dari tadi kali kasih nih Bu Cucum. Akhirnya lama-lama karena dirayu dan terus dirayu akhirnya alhamdulillah dikasih. Oke, terima kasih. Cantik. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, kita analisis bersama-sama ya. Jadi yang tadi ini tentang stimulus respon dan teori kontrol. Jadi bahwa realitas kebutuhan dari awal dulu ya Bapak Ibu, realitas kebutuhan kita sama. Tetapi sesungguhnya apakah kebutuhan kita itu sama atau berbeda satu sama lain? Berbeda ya. Begitu juga dengan kebutuhan dari murid-murid kita. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya itu kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, bukan kita mencoba mengubah orang, tapi kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini. Terus yang nomor 4, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, seharusnya itu semua perilaku itu ada tujuan, ada alasannya. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, seharusnya tidak ada yang bisa mengontrol saya, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, seperti yang tadi ya, kalau misalkan Kak Anggi berpendirian yang teguh, tapi ada punya alasan-alasan sendiri, dia bisa mempertahankan
ya, bisa mempertahankan pendapat dia, bisa mempertahankan apa yang dia peroleh gitu. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah tadi ya, setelah kalau bujukannya dari Miss Ria gagal ke Kak Anggi, dia melakukan suatu pemaksaan apapun caranya, bahkan sampai ke bentuk ancaman ya. Tapi menurut teori kontrol, seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah, seharusnya model berpikir menang-menang. Baiklah, sampai di sini sudah sedikit ada yang bisa didapat Bapak Ibu? Atau belum? Kita lanjutkan ya. Nah, saya ingin menginformasikan bahwa disiplin positif itu apa sebenarnya? Ya, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi disiplin positif itu harus berdasarkan motivasi dari dalam diri siswa sendiri, tanpa kita memberikan imbalan. Misalkan nanti kalau melakukan ini akan dikasih permen atau akan dikasih coklat ya. Terus juga tidak melalui ancaman atau bahkan hukuman ya. Jadi untuk membuat seseorang disiplin itu, kita harus menumbuhkan motivasinya dalam diri sendiri, peserta didik itu sendiri, tanpa kita harus diiming-imingi dengan penghargaan atau misalkan dikasih ancaman atau bahkan hukuman. Jadi harus mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, seperti ini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira kalau motivasi dalam dirinya murid itu sendiri itu yang mana Bapak Ibu? Yang tadi pertama, kedua, atau ketiga? Motivasi dari dalam dirinya sendiri, motivasi intrinsik. Kalau yang pertama tadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi dari dalam diri atau dari luar? Dari luar. Kalau untuk mendapatkan penghargaan? Dari luar. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri? Dari diri dia sendiri. Jadi yang harus kita tanamkan atau motivasi perilaku manusia itu yang dari dalam diri dia sendiri. Nah, yang tadi saya sempat sebutkan bahwa nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, yang sudah tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke inti materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu harus memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia ya. Jadi ini ada di setiap peserta didik kita Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu bisa rumah, makanan ya. Contohnya misalkan ada salah satu murid kita yang mengambil makanan temannya. Nah, berarti kebutuhan dasar yang mereka butuhkan itu berarti bertahan hidup ya, bertahan hidup karena dia misalnya tidak membawa makanan karena tidak membawa uang, tidak bisa untuk jajan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi itu kebutuhan dasar manusia, kasih sayang. Jadi dia ada yang di kelasnya Bapak Ibu ada misalkan yang cari perhatian, nah cari
apa kasih sayang dari gurunya. Nah, mungkin mereka bisa melakukan hal-hal yang di luar keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati karena dia ingin merasa disayang dan diterima oleh teman-temannya. Yang ketiga, penguasaan. Misalkan penguasaan itu salah satu contohnya dia ingin menjadi pemimpin di kelas. Jadi bisa mengatur teman-temannya, ya, itu salah satu kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Yang berikutnya yaitu kebebasan. Nah, mereka misalkan ingin bebas melakukan hal apa saja di kelas, ya Bapak Ibu semua. Terus yang terakhir adalah kesenangan. Misalnya dia mengganggu temannya, mengambil barang milik temannya karena menurut dia dengan hal itu dia merasa senang, ya. Dia merasa dia merasa bahwa kegiatan dia itu merasa senang kalau bisa mengganggu orang lain, ya. Jadi itu 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami dalam menggali dalam setiap menyikapi berbagai perilaku yang terjadi pada peserta didik kita. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas, ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu semua pada awal tahun pelajaran baru sudah membuat yang namanya keyakinan kelas atau peraturan kelas, ya. Nah, siapa yang misal mau berpendapat nih Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas gitu, bukan peraturan kelas? Kenapa bahasanya keyakinan kelas? Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Ya Bu Iis? Mungkin kalau keyakinan kelas itu berasal dari dalam diri peserta didik masing-masing, disepakati bersama, akhirnya mungkin muncul keyakinan itu dan disepakati bersama. Tapi kalau peraturan kelas itu munculnya mungkin dari luar, kemudian diyakini dari dalam diri, namun itu tidak terungkap dari diri sendiri siswa tersebut. Ya, jadi bedanya dari kebutuhan siswa itu kemudian dibuat peraturan kelas baru disepakati bersama. Oke, terima kasih Bu Iis, tepuk tangan Bapak Ibu semua. Ya, betul sekali ya, tadi ada poin yang bisa kita ambil yaitu disepakati bersama, ya. Beda dengan peraturan kelas, misalkan tata tertib itu hanya satu pihak. Jadi munculnya dari luar, ya, betul Bu Iis, dari luar bahwa ini adalah peraturan kelas yang harus kita ikutin. Nah, kalau keyakinan kelas itu kita sepakati bersama, jadi siswa terlibat dalam menyusun keyakinan kelas itu harus bagaimana, ya. Oke, berikutnya. Nah, jadi yang pertama berupa pernyataan universal, jadi secara umum. Yang kedua dibuat dengan pernyataan positif, ya. Jadi untuk menanamkan nilai-nilai positif yang ada pada diri anak itu sendiri. Terus yang ketiga sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak terlalu banyak keyakinan kelas yang kita buat agar mudah diingat oleh siswa. Yang keempat sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang berikutnya mengandung nilai-nilai kebajikan. Terakhir, semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Is, ya. Jadi semua warga kelas, siswa, jadi dari mereka sendiri apa yang mau kita lakukan keyakinan kelasnya. Nah, ada beberapa contoh di sini Bapak Ibu. Saya memberikan contohnya 3. Misalnya peraturan kelas tidak datang terlambat. Nah, itu kan ada pernyataan kata tidak, ya. Tapi kita ubah menjadi keyakinan kelas yang bermakna positif. Misalnya datang tepat waktu, ya. Nilai kebajikannya itu adalah disiplin. Yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kita hilangkan kata jangannya, kita ubah ke dalam pernyataan positif, membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya yaitu kebersihan. Yang ketiga, tidak berbicara kasar. Nah, kita ubah keyakinan kelasnya yaitu menjadi berbicara santun kepada teman. Nah, nilai kebajikannya adalah menghargai, ya. Masih banyak nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan. Ini hanya 3 contoh secara umum saja, Bapak Ibu.
Oke, nah seperti ini. Saya ingin menyampaikan bahwa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, jadi misalkan bisa spontan pada saat siswa tersebut melakukan pelanggaran. Yang kedua, murid tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Terus yang keduanya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu bisa terencana atau disepakati, tetapi masih membuat murid itu merasa tidak nyaman karena guru selalu memonitor murid. Nah, kalau restitusi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah juga, bahwa restitusi itu proses menciptakan kondisi murid bisa memperbaiki kesalahannya tanpa kita menjudge bahwa anak itu salah dan kita langsung kasih hukuman misalkan, tapi menciptakan dulu biar bisa meyakini kesalahannya apa, terus mengajarkan murid mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, ada 2 materi lagi ya. Kita ice breaking dulu, kita bergerak dulu ya Bapak Ibu. Harusnya ada S. Kita berjoget-joget dulu Bapak Ibu. Berdiri Bapak Ibu. Nanti saya zoom gitu. Bukan ya Bapak Ibu. Tadi nyambung pas. Nggak nyambung. Ya? Enggak. Lanjut.
kita ke materi berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi nanti kita bisa mengetahui posisi kontrol guru itu yang sudah kita lakukan sehari-hari itu adanya di mana, ya. Ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu. Posisi kontrol penghukum. Nah, biasanya ciri-cirinya itu hukuman fisik maupun verbal. Terus yang kedua menekan murid dengan sistem. Nah, ini yang biasanya dikatakan patuhi aturan saya atau awas. Nah, pernah tidak Bapak Ibu berada di posisi ini kepada murid-muridnya? Enggak. Enggak. Enggak salah Bagus. maksudnya. Oh, enggak salah. Nah, ini posisi penghukum ya. Jadi hukuman fisik ataupun verbal. Jadi kita menekan murid dengan aturan-aturan yang harus kita laksanakan. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, di pembuat merasa bersalah itu biasanya guru bersuara lebih lembut, tetapi membuat siswa itu merasa bersalah atau rendah diri. Contohnya yang kalimat yang diucapkannya itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Terus berapa kali bapak harus memberitahukan kamu. Nah, itu adalah posisi kontrol kita, pembuat merasa bersalah. Jadi siswa itu merasa bersalah. Nah, menurut Bapak Ibu, dari yang kedua tadi, penghukum sama merasa bersalah itu baik atau tidak? Tidak, Bu. Kita menerapkan tadi sebagai penghukum ya. Terus ini pembuat merasa bersalah. Kita lihat yang selanjutnya dulu ya. Yang ketiga, posisi teman. Kalau posisi teman ini mengontrol muridnya itu melalui persuasi atau ajakan. Dan juga posisi teman itu bisa positif, bisa juga negatif. Maksudnya, sisi positif ini kita bisa menjadikan menjadikan murid kita itu menjadi lebih dekat dengan kita. Karena mereka merasa bapak dan ibu guru itu temannya. Tapi bisa juga ada hal negatifnya. Misalnya, kalau misalkan siswa tersebut mengharapkan sesuatu yang lebih dari kita, tetapi misalkan kita tidak bisa membantu murid itu, jadi mereka merasa kecewa dan tidak akan percaya lagi sama guru lain, tapi percayanya adalah dengan guru wali kelasnya sendiri, ya. Nah, contoh penerapan contoh kata yang diucapkannya yaitu, ayo bantulah demi ibu ya. Terus yang kedua, ayo ingat tidak bantuan yang Bapak selama ini berikan sama kamu. Nah, itu berarti posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau, yaitu bersifat mengawasi terus berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Contoh pernyataannya, peraturannya apa? Mengapa kamu bersikap seperti itu? Misalkan, terus apa yang telah kamu lakukan? Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh kalimat yang diucapkannya, apa yang kita yakini? Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, kira-kira Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol tadi, ada apa aja tadi? Ada posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, mana yang idealnya kita lakukan? Sebagai manajer. Ada teman. Teman juga kadang-kala kita bisa ada sisi positifnya, ya, ada juga sisi negatifnya kalau dalam posisi teman. Jadi kalau negatifnya itu yang tadi sudah saya sampaikan, kadang-kala kalau kita tidak bisa memenuhi keinginan murid itu sendiri, jadi mereka merasa kecewa dengan kita dan akhirnya dia tidak percaya lagi. Nah, jadi kira-kira posisi kontrol mana yang sangat ideal yang bisa kita lakukan, Pak Ibu? Posisi kontrol sebagai, ya tadi apa Bu Nur, posisi kontrol sebagai
Manajer ya. Jadi kalau manajer itu jadi kita membimbing siswa, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mereka sendiri yang bisa menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Baik Bapak Ibu, kita belajar ya ini menebak posisi kontrol apakah aku ya. Tadi saya ulang, posisi kontrol itu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah kalau ini kira-kira posisi kontrolnya itu apa? Gimana coba kalau orang tua kamu mengetahui hal ini? Oke, 100 ya. Membuat merasa bersalah. Jadi mereka bisa merasa rendah diri siswa tersebut ya. Berikutnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu coba bantu bereskan. Oke, 100 buat Umi. Berikutnya, sanksi atau konsekuensinya apa? Manajer, kita lihat yang berikutnya ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Berarti yang tadi yang apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, bisa penghukum, bisa juga salah satu lagi apa yang tadi? Sebelum manajer tadi ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi kalau pemantau itu hampir lebih baik dari penghukum, tapi masih tetap saja bisa membuat siswanya itu sendiri merasa terus diawasi gitu, dipantau oleh gurunya. Nah, jadi yang idealnya itu Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai guru itu adalah sebagai manajer ya. Berikutnya, ini materi terakhir, segitiga restitusi yang tadi sudah Bapak sampaikan juga, bahwa segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip bahwa melakukan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, ini kalimat yang kita ucapkan Bapak Ibu dalam tahap pertama segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Berbuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak mencari tahu siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi yang pertama kita sampaikan kepada siswa yaitu dalam hal menstabilkan identitas, ini salah satu contoh kalimatnya ya Bapak Ibu. Berbuat kesalahan itu wajar atau biasa, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tetapi pada saat ini Bapak dan Ibu tidak mencari tahu siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Terus yang kedua, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, ini contoh kalimatnya yang bisa kita sampaikan kepada murid. Kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Ya, terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalnya, jadi segala sesuatu yang dilakukan siswa itu sebelum kita jangan kita bilang kamu salah, kamu tidak disiplin atau dan lain sebagainya. Jadi kita tanyakan dulu apa alasan siswa tersebut melakukan hal tersebut, dan juga
Kalau untuk yang contoh kalimat kedua ini misalkan dalam kasus sedang piket misalkan, atau misalnya sedang kerja kelompok tapi dia malah berisik ya, mengganggu temannya. Nah, dia itu kalau kita setelah tanyakan misalkan jawabannya saya merasa bosan, nah berarti itu ada suatu kebutuhan atau gaya belajar dia yang tidak bisa kita penuhi ya Bapak. Misalkan gaya belajar itu kan ada 3. Ada gaya belajar misalkan dengan visual ya, dengan audio, dia bisa belajarnya itu dengan mendengarkan atau melihat gambar-gambar, atau juga bahkan ada yang dia gaya belajarnya itu adalah bergerak ke sana kemari ya. Jadi dia kemungkinan gaya belajarnya itu adalah gaya belajar yang kinestetik ya. Jadi dia belajarnya inginnya itu yang bergerak. Nah, jadi kalau pada saat berdiskusi dia merasa bosan, nah kita bisa ucapkan kamu boleh mempertahankan sikap itu misalnya, tetapi kamu juga harus menambahkan sikap yang lain, yaitu misalnya kalau kamu berbuat seperti itu teman kamu merasa terganggu sehingga pekerjaan kelompoknya itu tidak selesai. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, kalimat yang bisa kita sampaikan kepada murid kita, misalnya apa keyakinan kelas kita, terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, dan kamu ingin menjadi orang seperti apa, atau apa yang bisa kamu perbaiki, apa yang akan kamu lakukan untuk agar bisa misalkan tidak terulang lagi. Ya, jadi Bapak Ibu tadi apa tahapan dari segitiga restitusi itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, kalau menstabilkan identitas saya ulang lagi. Jadi misalkan semua orang itu jadi pernah mempunyai kesalahan. Jadi kita berbicara atau dari hati ke hati gitu dengan murid kita ya Bapak Ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita bertanya, mengapa, alasannya apa murid kita itu melakukan hal tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya akan menampilkan praktek segitiga restitusi yang sudah saya praktikkan di kelas Bapak Ibu. Mungkin ini bisa menjadi informasi buat Bapak dan Ibu. Terus menjalankan hal tersebut. Peserta di kasus kedua, ada salah seorang peserta didik kelas 6B yang datang terlambat. Dalam kesepakatan kelas, ada salah satu nilai yang disepakati bersama, yaitu disiplin. Itu artinya semua warga kelas harus menjalankan hal tersebut. Datang terlambat bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melakukan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi.
ya, praktik segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Jadi kasusnya itu salah satu murid dari kelas 6B ada yang datang terlambat. Ya, seperti tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak. Berarti yang tahapan yang harus kita lakukan itu yang pertama tadi menstabilkan identitas, ya. Jadi kita ajak ngobrol dulu tuh biar dia itu tidak merasa langsung bersalah, langsung down gitu, langsung misalnya disalahkan oleh kita, tapi kita menstabilkan dulu identitasnya. Jadi dengan salah satu tadi perkataannya yaitu semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, justru sekarang ini ibu tidak mencari tahu siapa yang salah, tetapi kita mari cari solusi bersama agar kesalahan itu tidak diulang kembali. Ya, yang kedua tadi adalah validasi tindakan yang salah. Berarti kita tanyakan dulu kenapa siswa tersebut itu bisa sampai terlambat ke sekolah, alasannya apa. Nah, kita tanya lagi, apakah itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat pada awal tahun ajaran baru, pada awal mulai kita masuk. Nah, jadi biar dia merasa bahwa perbuatannya itu memang benar-benar adalah sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, terakhir kita juga tanyakan apa solusi dari dia, apa solusi dari murid kita sendiri untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi jangan dari kita, tapi dari murid sendiri. Jadi dia mau melakukannya itu mulai dari kapan, ya? Dia meyakini hal tersebut itu dan akan dia lakukannya itu mulai kapan. Terus kita beri penguatan, ya. Semoga misalkan dengan kejadian ini kamu bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi, atau bisa kita menjalankan segala sesuatu yang memang seharusnya kita lakukan. Nah, baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah ada sedikit mungkin ya? Mungkin ini sudah biasa kita lakukan, tapi tidak tahu ini namanya itu apa gitu. Seperti tadi kan posisi kontrol guru, tadi kita sudah berdiskusi bahwa kita sudah melakukan hal itu, tapi tidak tahu apa namanya itu. Nah, sama juga mungkin dengan segitiga restitusi, ya. Kita sudah pernah melakukannya, tapi tidak paham maksudnya itu apa atau istilahnya apa. Nah, saya cuma mengajak di sini kepada Bapak dan Ibu guru semuanya, setelah dari materi yang saya dapatkan ini dari kegiatan guru penggerak tentang budaya positif, ya, tadi tentang kebutuhan dasar manusia, tentang teori posisi kontrol, tentang keyakinan kelas, ada juga segitiga restitusi. Nah, saya ingin kita mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai melakukan perubahan sedikit demi sedikit, ya. Kalau teori itu memang kita bisa baca, ya, gampang gitu untuk teori, tapi untuk praktiknya memang agak susah, ya, karena bisa dari mulai kebiasaan kita, ya, terus juga misalnya dari hal-hal sesuatu yang di luar dugaan kita misalnya terjadi. Tapi dengan mulai dari saat ini gitu, kita berusaha untuk menjalankan sedikit demi sedikit apa yang harus kita tanamkan pada murid-murid kita, supaya apa yang kita inginkan, seperti yang pertemuan kita sebelumnya tentang murid impian, bahwa kita menginginkan murid itu seperti apa, bisa tertanam dalam jiwa murid kita, ya. Salah satunya waktu itu kan kita sudah murid impian kita itu adalah murid yang berkarakter, ya, salah satunya. Dan semoga dengan kita melakukan sedikit perubahan ini, kita bisa menuju kepada mewujudkan visi pendidikan dan juga visi sekolah khususnya, ya. Nah, baik itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Pergi ke pasar membeli minyak, di jalan bertemu Pak Syafaat. Terima kasih sudah menyimak, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Cucung. Iya, beri tepuk tangan sekali lagi. Aduh ya Allah, materinya luar biasa banget ya. Jadi banyak ilmu bener. Mungkin sebelum saya tutup ada yang mau bertanya-tanya tentang materi ini? Atau nanti aja ya pas praktek ya? Iya kan biasanya teori sama praktek beda. Iya, mungkin itu aja kali ya untuk pertemuan kali ini, acara kali ini kita tutup. Oh ada yang kelewat ternyata, iya baik. Iya Bapak Ibu yang mau ditanyain sama narasumber kita nih, mumpung lagi ada, besok sibuk ya. Aduh sibuk banget pokoknya nih Ibu yang satu ini. Ya. Boleh minta waktunya sebentar ya Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan kita sambil sama-sama belajar aja ya Bapak Ibu ya. Nanti emang benar kata Bu I tadi, teori itu kita bisa baca gampang, tapi pada saat praktiknya yang memang harus sedikit susah itu Bu I. Nah, untuk sesi terakhir saya ingin mengetahui saja satu orang dari Bapak Ibu untuk merefleksi apa kegiatan kita pada hari ini, apa yang sudah kita dapat, ilmu baru apa yang Bapak Ibu peroleh, dan bagaimana perasaannya mengikuti kegiatan ini, apakah senang, apakah bosan, gitu, apakah ya. Dan apa yang Bapak Ibu dapat nih, ilmu baru apa gitu yang Ibu dapat dari hari ini, dan penerapan ke depannya itu mau seperti apa, itu mungkin Bu ya. Ya, jadi kan tadi udah dapet nih materi yang luar biasa banget nih ya, bermanfaat banget bagi apalagi ya mungkin saya juga baru tahu ya, oh ternyata ada ya tahapan-tahapannya gitu ya untuk kita nggak tadi sebagai apa teman, kemudian sampai kita harus menjadi manajer ya, ya. Nah itu kan ada tahap-tahapan itu pasti, pokoknya materinya benar-benar bermanfaat banget. Mungkin tadi Bu Cucuk sudah sampaikan. Ada yang mau disampaikan, merefleksi materi yang sudah disampaikan oleh Bu Cucuk. Mungkin saya boleh minta tolong sama Ibu CGP juga kali ya. Iya, di sini ada dua. Iya, Ibu CGP. Oh ya muda-muda. Aduh, padahal kita pengen tahu ya sama pengalaman dari Ibu CGP sebelumnya sampai CGP sekarang gitu. Saya baru mau minta Yang paling muda Bu Hoy. Baik. Bu Hoy mungkin ya. Oh Bu Hoy lagi. Tadi sudah ya. Bu Ririn lah sebagai partner. Ini nih nggak ada nih. laki-laki. Ya. Ayo. Langsung Pak ke depan Pak. Kesan deh. Mungkin gini ya. Lebih tepatnya kesan ketika mendapatkan materi ini tuh gimana sih gitu. Gitu aja sih ya, gampangnya lah ya. Yaudah Ibu CGP lah. Aku dulu. Oh ini dulu lah. Nanti habis itu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru senior ya hanya bisa berucap Masya Allah. Ternyata guru-guru sekarang ini memang lebih Masya Allah. Saya nggak bisa berkata-kata hebat untuk semuanya, karena memang ilmu yang saya dapat itu ternyata tidak sesuai, jauh sekali ya. Jadi memang sukses untuk semuanya bagi guru-guru muda semua. Perjalanan masih panjang, kita terus harus melakukan terus inovasi, karena memang namanya kurikulum itu tidak bisa stuck ya, terus berubah sesuai dengan keadaan zaman. Kalau zaman saya mungkin ya seperti ini ya, anak bisa yel-yel aja itu udah lebih dari cukup. Ternyata harus sekarang segala sesuatunya tuh memang ya boleh dikatakan yang mengikuti sesuai. Makanya saya tadi melihat Bu Cucu memberikan narasi ya, presentasi, saya cuma bisa Masya Allah, terus bengong, ya Allah, Alhamdulillah saya 3 tahun lagi. Seandainya saya masih lama, ya Allah saya harus belajar banyak ini. Jadi begitu aja ya Bu Cucu, sukses untuk Bu Cucu, khususnya terutama untuk guru-guru yang lainnya, teman-teman yang lain, sukses selalu, maju pendidikan untuk Indonesia.
ya. Amin. Merdeka belajar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Terima kasih Ibu Lilis, calon CGP juga ya. Iya, amin. Tinggal 3 tahun lagi. Iya. Satu lagi tadi ada yang mau menyampaikan kesan-kesannya. Ibu Nur, dipersilakan Ibu Nur. Enggak apa-apa. Aduh, saya udah semangat banget ini manggilnya. Ya udah nggak apa-apa ya Bu Cucu, cukup ya. Iya baik. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Apa namanya tadi iya saya selalu belepotan kalau ngomong kayak gitu ya. Iya acara diseminasi ya yang disampaikan oleh Bu Cucu. Mungkin saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya juga punya pantun buat penutupnya. Sabar. Tadi apa ya? Pikir dulu saya. Batu kerikil, batu bata. Namanya batu-batuan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Namanya juga MC dadakan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru semuanya, Mas Daya terima kasih banyak atas bantuannya. Dilanjut, saya serahkan